Baik ibu-ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, tak hentinya kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi Allah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang yang berkah. Selanjutnya salawat dan salam tak hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan SDN 02 Menggala Kota, dalam hal ini Ibu Evelina sudah berada di tengah-tengah kita untuk menyaksikan diseminasi kegiatan budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu guru yang hebat di sini yang sudah siap untuk menyimak dan mendengarkan paparan dari Ibu Sundari. Demi nikmatnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengijak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk rekan-rekan semuanya dimohon untuk berdiri. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat semua. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, ibu-ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini karena saya sendiri laki-laki, nanti doa akan saya pimpin. Dimohon kepada ibu-ibu semua untuk menadakan kedua belah tangan. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, hikmat dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawim alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wa ilal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Selanjutnya kita mencari cara selanjutnya itu sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan yang kami hormati Ibu Evrina, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2 Nenggala Kota. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang sepaatnya akan kita nantikan di yaumil akhir nanti. Tapi pun, Ya Bu. alhamdulillah ini kegiatan budaya positif CGP angkatan 10 pada SD 02 Nenggala Kota. Saya mohon Bapak Ibu bisa mengingatkan menyimak secara seksama. Ayo sama-sama kita belajar bersama Ibu CGP hebat. Kita semoga ilmu yang ia sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk hebat dulu untuk kepala sekolah kita. Berdiri tangan. Siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk hebat. Ibu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yeay. Baik, acara selanjutnya itu pemaparan dari CGP hebat kita angkatan 10 Ibu Saudari Sarjana Pendidikan Islam. Nanti setelah acara ini sebelum dia berdiri ya, ibu-ibu sekalian, alangkah baiknya kita tutup acara dulu. Di sini nanti capek ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Sekali lagi takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Salawat serta salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhir nanti. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktu sehingga mengganggu kegiatan ibu bapak ya. Saya mohon maaf jika nanti atau penyampaian saya ada yang tidak berkenan ataupun kurang. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya. Sebelum kita memulai acara ini, kita SBI dulu. Diharapkan ibu-ibu bisa berdiri. Kayaknya maju ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk diam rapi siap berdoa. Lumpuh-lumpuh tangan digulung,
10 siap berdoa. Itulah tadi kita telah melaksanakan SPQ. Semoga dengan SPQ tadi bisa menambah semangat kita untuk menimba ilmu hari ini. Lanjutnya, diseminasi pemahaman modul 1.4 budaya positif angkatan 10. Agenda pembukaan, tadi kita sudah pembukaan. Terus yang kedua, kompetensi yang diharapkan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, topik diseminasi dan refleksi. Hadir seutuhnya, ini kita sebelum ini kita tenangkan pikiran, hati dan pikiran kita, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang ini. Lanjut. Kita sebelum melaksanakan kita kesepakatan diskusi ya. 1. Tenang dan tidak berisik dalam mendengarkan pemaparan pemateri. Setuju atau tidak, Bu? Setuju. 2. Mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Setuju? Setuju. 3. HP peserta diharapkan di silent. Setuju atau tidak? Setuju. 4. Mengajukan pertanyaan bila dipersilakan untuk berbicara. Setuju. 5. Tidak meninggalkan ruang diskusi. Setuju. Tidak pulang sebelum acara ini selesai. Setuju. Terima kasih atas kesepakatan kita. Kita lanjut. Kompetensi yang diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi sebagai berikut. Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum diseminasi. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, capaian khusus yang diharapkan dalam diseminasi ini yaitu mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Sebelumnya saya akan nanya pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Saya mau nanya, Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu benar. Ibu Mila silakan. Ibu Mila boleh? Cek Ibu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapak guru yang ada di sini berserta Ibu Sutari sarjana pendidikan agama Islam, kenapa hukum dapat disiplinkan anak? Kalau pendapat Ibu Karmila belum tentu benar. Di sana kita menghukum anak-anak sekalian, kita harus gini. Kita nggak bisa memaksa anak zaman sekarang ya. Anak itu kita bebaskan. Begitu dari Ibu Karmila, cuma begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi?
Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang ingin menjawab? Baik Bu, terima kasih banyak waktunya. Untuk masalah pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Di sini saya merasakan mengajar kelas 1, ketika saya memberi hukuman dengan ucapan itu tiba-tiba nggak sekolah gitu. Jadi di situ saya kadang nggak pernah ngasih hukuman yang memang benar-benar kamu harus, kalau bisa besok kamu harus tahu ini ya, baca ini yang ibu kasih gitu. Jadi tiba-tiba nggak sekolah, itu aja yang buat saya kayaknya nggak setuju gitu dengan hukuman dengan mendisiplinkan anak. Jadi kadang saya pikir gimana ini biar muridnya mau sekolah. Ketika saya bilang besok kamu harus ini ya, saya kasih gitu kan bacaan dikit biar mereka tuh di rumah belajar. Terus tiba-tiba nggak sekolah, aduh gimana hukuman apa gitu. Ketika dibilang apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, saya takut anak tuh iya itu yang saya ingin. Ya, terima kasih banyak Bu Sutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang terkadang ya. Memang terkadang kita lihat juga. Kita lihat juga posisinya anak-anak. Karena nggak selamanya anak-anak itu suka dihukum. Kita ya, nanti kita jelaskan mengapa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinkan anak. Apakah setuju dengan pemberian hukuman ini seperti membaca? Oh ya, sekali itu bisa ya. Oke, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Dengan seperti ini, anak-anak akan nambah belajar. Next, kita akan fokus lagi. Topik pembahasan itu satu. Ini di dalam destinasi ini akan topik pembahasannya itu perubahan paradigma. 2. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, adapun pembelajaran dengan paradigma baru yaitu mengacu pada profil belajar Pancasila. Masih ingat Bu lagu profil belajar Pancasila yang kemarin kita pernah belajar? Apa? Ada nggak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, bergoyang global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, masih ingat lagunya. Selanjutnya, perubahan paradigma. Sekarang saya minta ada 2 guru yang di depan. Nanti saya kasih kertas. Ada kertas, Ibu. Bentar. Ibu nanti ada yang bersedia maju ke depan siapa? Ayo, ada yang bersedia maju ke depan? Siapa? 2 orang. Ini ditulis ya, jangan ditahu siapapun. Kalian nulis di dalam
yang kedua ya. Terus digenggam. Nggak boleh sama ya, nggak boleh tahu temennya yang lain, nggak boleh tahu, ditulis. Apa yang paling berharga? Yang paling berharga. Iya. Pakai pen dan silakan yang tulis nanti juga nanti ke depan. Digulung dan digenggam sampai ini. Oke, silakan maju ke depan. Oke, silakan Ibu praktekkan ke depan. Ini saya baca dulu ya sebentar. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan A dan B ya, Ibu Sinta dan Ibu Bella. Sobeklah secari kertas kecil ya, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga. Nih, sekarang saya minta untuk Ibu Bella untuk membuka genggaman yang ada di tangan Bu Sinta. Silakan Ibu mau dirayu atau mau diapain Bu agar Ibu Sinta akan membuka genggamannya itu. Nanti kalau saya ingin bercok, itu belakang itu. Jangan kita bawa jadi kenangan untuk air tahun. Ayo. Kita perlu air kan, lagi air jauh. Kita perlu air kan. Cinta untuk meraih Ibu Bella. Sisanya di belakang ya. Nah, ambil aja permennya Bu ya. Bu Sinta, tapi tetap aja jangan dibuka. Iya, sekarang Ibu Sinta dan Ibu Bella, bagian Ibu Sinta yang meraih Ibu Bella. Yang cantik, yang imut. Silakan dulu kembali. Terima kasih Ibu bantuannya. Ya, apa yang terjadi kita lihat tadi antara mereka berdua, apa yang terjadi? Ibu Sinta apakah membuka genggamannya? Ibu Bella apakah membuka? Iya. Dalam hal ini siapakah yang pemegang tali kontrol kita? Oke, yang memegang tali kontrolnya itu adalah diri sendiri. Apakah kita akan membuka atau menutup tetap di diri kita sendiri? Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, itu tadi peragaan itu ya, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Kita ibaratkan seperti tadi, seperti Bu Sinta dan Bu Bella. Kita mengontrol guru, mengontrol murid ya. Kita nggak selalu harus memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kita pada murid. Kita perlu menanyakan apa yang diinginkan oleh murid agar pelajaran yang kita sampaikan itu dapat sampai kepada anak-anak. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita kritik dengan baik, mungkin bisa menguatkan karakter kita. Tetapi kalau kita kritik dengan bahasa yang buruk, apakah bisa berjalan gitu? Kalau umpamanya saya, ibu itu jelek benar, apakah akan membuat dia nambah maju atau justru malah semau-maunya dengan kata-kata seperti itu? Ya, itu. Terus
Ilusi bahwa semua pengaturan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, bahwa perbuatan positif dan efektif itu akan membuat hal-hal yang bermanfaat, dapat membuat perubahan dalam diri kita. Benar atau tidak? Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar tidak? Semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, ya. Begitu juga kepada murid, ya. Kepada murid kita nggak harus, karena kita merasa jadi guru, kita langsung kamu harus ikut mau saya. Yang adanya seperti ibu ya tadi, ibu Reni aja hanya mengasih hukuman untuk membaca di rumah, itu membuat Bu Reni jadi muridnya tidak masuk sekolah. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha teori kontrolnya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gak semua orang bisa berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan teori kontrolnya. Tidak semua perilaku buruk itu membuat suatu kesalahan, ya Bu ya. Mungkin dengan berbuat perilaku buruk dia melakukan itu ada alasannya. Ada alasan mengapa dia berbuat seperti itu, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Kita, ya, semuanya, semua kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Maupun dia berbuat baik ataupun berbuat buruk, itu dari diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Belum tentu, ya. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seperti tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Selanjutnya, disiplin positif menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, ini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi intrinsiknya dari teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ya. Kalau motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan keras. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Semuanya ini nanti kita lihat di segitiga restitusi, ya. Adanya menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan keras. Realitas kebutuhan jika berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, apakah makna disiplin positif? Ya, kita lanjut. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, sekaligus dan tahu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memilih tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai
prinsip dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Next, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikannya itu sifat-sifat manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama. Menurut William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dikaitkan selama, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilainya yaitu kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai yang disepakati tidak sama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Primary program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar Indonesia: cinta Tuhan segenap sukanya, kemandirian, tanggung jawab, kejujur, amanah, diplomatis, hormat, dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya, kita masuk ke topik kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi ini ada dua, ya. Ada motivasi eksternal maupun internal. Dari motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, misalnya eksternal, ibu guru, misalnya ibu Mila, anak akan melakukan hal-hal itu atau melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ibu Mila gara-gara takut nilainya dikurangi atau takut diberi hukuman oleh ibu Mila. Itu memotivasi eksternal anak-anak itu melakukan kebajikan atau melaksanakan membuat PR ya misalnya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya ingin dapat juara kelas, akhirnya dia belajar dengan sungguh-sungguh. Itu motivasi dari eksternal. Ada yang diharapkan dari perbuatannya. Kalau motivasi internalnya untuk menghargai diri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya anak itu berbuat sesuatu, tidak ada yang mempengaruhi, dia melaksanakan maunya sendiri, ya. Dia datang pagi tepat waktu, dia mengerjakan PR karena tidak mengharapkan imbalan, dia melaksanakan apapun perbuatan baik itu dengan dasar sadar diri sendiri. Itu ya motivasi internal. Selanjutnya, ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Bukan yang maksud dari Pak Ki Hajar Dewantara ini, ya, merdeka bukan karena bebas dari guru, ya anak. Alhamdulillah ibu Mila misalnya gak masuk, saya merdeka. Itu tidak. Anak itu merdeka, dia bisa memerintahkan dirinya sendiri tanpa ada aba-aba. Itu ya dikatakan merdeka. Orang yang merdeka itu dia bergerak, dia berbuat apapun dengan nilainya sendiri-sendiri ya, tanpa ada iming-iming takut dipotong gaji oleh kepala sekolah atau takut dilaporin ke dinas dan itu. Dia datang pagi karena diri sendiri, ya. Dia melaksanakan masuk rajin dengan diri sendiri tanpa ada perintah apapun. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, ya, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, ya. Ini hukuman ya, konsep disiplin dengan hukuman,
Ya, gara-gara anak-anak itu takut sehingga dia takut menyakitkan. Terus dia tidak nyaman, ya. Walaupun itu ya Allah katanya, besok nanti saya dihukum karena dia telah berbuat kesalahan. Nah, dengan penghargaan itu tidak efektif juga, merusak hubungan, sifat iri hati, ya. Kalau kita selalu memberi iming-iming nanti, akhirnya di antara anak-anak mereka itu lagi pasti dapat itu yang akan membuat anak-anak menjadi iri hati. Kalau kita memberi penghargaan, mematikan kreativitas, sehingga anak-anak ya udah dia aja yang sudah mendapatkan penghargaan ya gitu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ini makanya pemerintah tidak lagi menyuruh ya ada peringkat di dalam tabel, karena itu akan membuat anak-anak yang lain minder. Ya, dengan kalau sekarang anak-anak semuanya pintar, bisa dia pintar di PJOK, pintar dengan matematika, bahasa Indonesia. Kalau dia matematika dia tidak bisa, mungkin dia bisa dengan kesenian. Kalau dia tidak bisa dengan bahasa Indonesia, dia bisa dengan matematikanya. Itu ya bisa, itulah ini ya kepintaran anak masing-masing, kecerdasan anak. Maksudnya merampas hak menghargai dirinya. Ya, mereka ya akhirnya anak-anak dia minder, mereka merampas haknya. Selanjutnya, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus atau respon, murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk terus restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu melihat bosan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Selanjutnya kita masuk ke topik 3, yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang? Untuk mendukung motivasi introduksi kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan yang menggerakkan seorang pribadi dan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di ini 2 ada gambar yang bergambar. Kita lihat yang mana yang keyakinan kelas dan yang mana kesepakatan kelas. Baca. Ada yang mau ini? Datang tepat waktu. Yang dikatakan kesepakatan itu tulisnya kesepakatan kelas kita ini ya. Kesepakatan kelas semua. Jadi kita tanya yang mana yang keyakinan, yang mana kesepakatan kita, yang sebelah kanan atau sebelah kiri, yang keyakinan atau yang kesepakatan kelas, yang keyakinan kelas. Yang keyakinan itu yang sebelah kanan. Warna putih. Yang keyakinan kelas adalah putih. Kalau yang ini kesepakatan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu ya anak-anak dan guru itu ya benar sekali, keyakinan kelas ada yang sebelah kiri. Kenapa? Kita kalau kesepakatan kelas itu sebagai peraturan ya, peraturan yang ditentukan. Nah kalau seperti ini kesepakatan, misalnya datang tepat waktu, kesepakatan kelas, mengucapkan salam. Nih, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi dalam kelas itu datang tepat waktu, pokoknya sudah melebur ya. Kalau keyakinan kelas itu tindakannya tidak ditentukan oleh peraturan yang ada ya. Keyakinan kelas menjaga kebersihan sekolah. Ya, kami murid yang sama-sama belajar.
Berdoa sebelum dan sesudah. Ini kesepakatan kami murid yang peduli dengan teman-teman aktif dalam pembelajaran. Ini benar sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel D dan Y. Ini cara kita untuk melaksanakan keyakinan kelas itu kita belajar hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan menghadap milik orang lain. Kita dengar, kita lihat, kita berperilaku. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Nah, kita membuat keyakinan kelas itu kita menggunakan T dan Y. Ya, hormat, bekerja sama dan diterima oleh yang dimiliki. Selanjutnya masih sama ya. Selanjutnya peraturan. Nah, keyakinan kelas selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas berdasarkan tanggung jawab kita ya. Dilarang mengganggu orang lain ya. Berarti menghormati orang lain keyakinan kelas kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar. Terus gunakan masker, kesehatan sama keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Itu ya keyakinan kelas. Nah, ini contoh cara pembuatan keyakinan kelas. Kita nonton dulu sebentar cara bisa. Selanjutnya. Tadi sebelum video tadi udah sesudah video ya, tindakan dulu. Tadi maaf ya, selain untuk melayangkan keyakinan kelas tidak bisa dibuka mungkin sinyal. Tindakan guru yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini apakah hukuman atau konsekuensinya? Bu, saya tanya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi ya, Bu ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus yang terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan ya. Kalau kita terlalu banyak hukuman, akhirnya anak tidak suka dengan kedisiplinan ya. Anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu maksa ya. Stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Nih, hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, ya, tidak direncanakan. Misalnya, kalau konsekuensi itu sudah dibicarakan, yang di keyakinan kelas tadi. Kalau hukuman itu, misalnya tidak ada peraturan langsung dikasih hukuman itu ya. Sehingga anak-anak kalau kita menggunakan hukuman, anak-anak menjadi beban mental atau kena mental ya buat anak. Jangan bahasa sekarang kena mental anak itu. Yang tadinya nggak pede jadi, yang tadinya pede menjadi kurang pede. Selanjutnya identitas hukuman. Nah, gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau identitas sukses, disiplin, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusinya merupakan pilihan, ya.
tidak nyaman. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya Bu ya. Selanjutnya kita masuk topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adalah kelima kebutuhan dasar menurut William Glasser. 1. Kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup. Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Dengan cara itu kita kalau manusia makan ya, hewan itu makan juga bertahan hidup. Bagaimana kita dapat bertahan hidup? Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua manusia ingin merasakan dikasih sayang dan diterima oleh semua orang ya. Makanya terus penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini maksudnya saya loh. Misalnya ada jabatan. Dengan kita ada jabatan ya, kita akan dihargai orang seperti itu ya. Terus kebebasan. Semua orang ingin merasakan kebebasan, tetapi kebebasan ya terbatas ya, terbatas istilahnya masih di dalam koridor. Seperti itu anak-anak juga mereka ingin merasa kebebasan. Nah, untuk penguasaan juga, untuk anak-anak merasakan 5 kebutuhan dasar ini penguasaan, kita bisa memberi anak-anak itu seperti jabatan di kelas, ketua kelas, terus sekretaris itu. Dengan merasa seperti itu anak-anak merasa akan dirinya akan menjadi bangga gitu ya. Kesenangan. Nah, ini kebutuhan anak-anak juga kesenangan. Kita orang dewasa perlu kesenangan, anak-anak juga perlu kesenangan. Lanjut. 5 posisi kontrol. Nah ini. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau dan manajer. Penghukum ini ya seperti tadi yang dijelaskan, dia langsung mengecas anak-anak itu. Kamu gak boleh seperti itu. Kamu nakal. Itu ya penghukum ya. Kamu harus ini. Itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu tadi berbuat apa? Sudah tahu kan kesalahan kamu seperti apa? Itu pembuat rasa bersalah. Merasa ya Allah kok jadi saya salah ya. Kalau merasa teman, oh iya. Bahasa temannya, oh iya. Ibu juga seperti itu loh. Tapi dengan posisi kontrol teman ini, anak-anak juga kadang jadi meluncak ya istilahnya kan. Terus pemantau. Nah, setelah memantau ini kita telah memberi arahan. Kita arahkan itu ya memantau. Kalau manajer ini kita mengajak anak-anak itu mencari solusinya seperti apa. Masalah yang dibuat dia itu kenapa bisa ini, itu dengan keyakinan kelas. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol ya. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindarkan hukuman. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa ya, membuat bersalah. Terus teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, nanti ibu hukum. Itu kalau hukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali ya. Ini contoh-contohnya aja. Ayolah lakukan itu demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Kamu ingin ibu tidak pernah seperti kan? Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Kita pernah buat keyakinan nanti apa peraturan yang kita lakukan. Nah, kalau untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Hasil darinya memberontak. Anak-anak kalau kita hukum dia pasti akan memberontak dalam hatinya. Besok-besok hari ini iya, besok-besok diulangi lagi. Nah, menyembunyikan atau berbohong. Kalau teman dia akan tergantungan ya. Kalau dia pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Terus ada ibu ya. Kalau enggak dia melayani. Nah, kalau untuk manajer itu menguatkan pribadi sehingga anak-anak walaupun tidak ada kita, anak akan kita berbuat baik. Selanjutnya pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu.
Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kata-kata hukum. Ayolah lakukan demi ibu, atau bapak, teman. Itu apakah kamu mau mendapatkan stiker hitam hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu kata-kata hukum. Kata-kata hukum itu kata-kata yang kasar. Selanjutnya bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nilai manajer memperbaiki. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan memberi hukuman. Itu seperti itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi ada 3 ya. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan kelas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dari kita nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan ini. Terus adakah yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nih ya, untuk menanyakan keyakinan ya, seperti itu. Selanjutnya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk tetapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kita bisa, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ini bisa diputar. Habis juga. Ya, selanjutnya. Interferensi 30 detik. Sebelumnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Apa yang kamu lakukan saat sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Seperti kamu mempunyai masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa ya? Ini sudah kita sampai penghujung. Refleksi dan kembali hal baru apa yang mudah paradigma saya yang akan didapatkan. Ini kata-kata nanti saya harap nanti ibu mengisi sticky note tulisan apa hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. 3 peran among seperti apakah yang saya telah lakukan setelah mengikuti diseminasi ini. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Saya ambil ini ada refleksi, nanti ibu tulis di sini satu untuk soal ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa yang dapat ini nanti saya bantu. Bantu. Ini silakan. Ini untuk pertanyaan nomor 1 silakan. Hal baru apa yang didapatkan mengikuti diseminasi ini? Hal baru yang didapatkan. Bu, yang warna ini aja. Oranye nomor 1. Nomor 1 boleh. Untuk nomor 1 yang oranye ya. Refleksi. Hal baru apa yang didapatkan pada kegiatan hari ini? Pada kegiatan hari ini hal baru apa yang pengalaman apa yang ibu dapatkan pada kegiatan ini ya menurut saya ya? Iya. Apa ya ini ya paradigma ini ya umpan baliknya apa yang ibu dapatkan pengalaman dari diseminasi ini yang baru ibu dapatkan itu apa? Ilmunya atau apapun itu sebenarnya. Jadi nanti disilakan ditempelkan di depan ya. Ya menurut ibu. Menurut ibu
Nggak ada benar salah Pak. Nggak ada benar salah, kita nanti kita baca. Ada pena, Pak. Pengalaman tentang budaya positif, ternyata saya tidak boleh menghukum anak kayak gitu. Ternyata menghukum anak berdampak pada fisikisnya gitu kan. Jadi itu aja sih. Silakan ditempel Bu kalau sudah nanti depan Bapak. Iya. Pertama jawabannya silakan tempel di sebelah sana. Budaya positif, saya belajar tentang budaya positif. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Bahasa lari-lari nanti kita jatuh. Perasaan apa yang muncul saat ibu mengikuti kegiatan ini? Oh, senang sekali Ibu Mila. Iya, apa yang ibu rasakan? Ibu jenuh, ibu senangkah? Hai Bu Capsek. Ya. Tempel sebelah sini Bu Capsek. Gak apa-apa. Yang orang untuk pertanyaan pertama, ya Bapak ya? Gak apa-apa. Yuk. Terus Perasaan ibu. nggak apa-apa tempel aja. Nomor 2 yang oranye sebelah sana, yang pink, yang Yang kuning. kuning untuk pertanyaan nomor 2. Ya, untuk nomor 3 nanti apa yang telah pernah ibu lakukan ya, apa yang ingin ibu lakukan, perubahan apa yang ingin ibu lakukan ya, jangan melihat nomor 3 itu. Soal yang ketiga dan keempat dari kata-kata saya, apa yang ingin ibu lakukan, perubahan apa yang ingin ibu lakukan pada sekolah kita tercinta ini. Apa yang ingin ibu lakukan? Pink. Ya. Pertanyaan yang ketiga, ya, untuk pertanyaan nomor 3, hal apa yang ingin ibu lakukan untuk membuat SD kita lebih maju? Perubahan apa yang ingin ibu lakukan, yang ingin ibu lakukan? Iya, lebih maju lagi, dan baik dari anak muridnya, baik dari gurunya, baik dari pembelajarannya. Sebelah sana nggak apa-apa. Silakan bisa ibu tuangkan. Yang untuk nomor 3 dan 4 silakan geser sebelah sini biar kita bacanya direct. Di sebelah sini aja, yang 3. Yang 3 dan 4 jawaban untuk soal nomor 3 dan 4 yang tadi ya. Hal apa yang ingin ibu lakukan untuk SDN 2 Nunggalang Kota? Baik dari segi gurunya, anak murid, pembelajarannya. Iya. Keempat, soalnya selanjutnya sudah. Untuk soal selanjutnya saya akan kasih ciki not lagi warna oranye. oranye lagi tuh. Iya, kuning. Oke. Pertanyaan keempat, jika saya menjadi kepala sekolah, apa yang ingin saya lakukan dan apa yang saya harus lakukan agar sekolah saya lebih baik? Jika saya jadi kepala sekolah, apa
apa yang ingin saya lakukan agar sekolah saya menjadi lebih baik. Ih, mantap Bu, gas. Ayo silakan ditempel. Jika saya kerja di kepala sekolah, apa yang ingin saya lakukan untuk menjadi sekolah saya lebih baik? Kita harus ramah dengan lingkungan sekolah. Aku sini, kepala sekolah. Nanti, oke. Sudah semua Ibu? Saya, kita harus ramah dengan lingkungan sekolah. Udah. Kita akan bacakan satu-satu ya Bu ya, di depan saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama apa ya? Satu, mengarahkan disiplin. Banyak yang saya dapat dari sesi ini. Apa itu ya Bu ya? Banyak hal yang saya ketahui dari sesi ini. Saya belajar tentang budaya positif. Menurut saya, dapat pembelajaran yang tidak dapat menghukum anak. Saya bisa mengerti cara mendidik anak. Terus nomor 2, menambah ilmu buat saya senang. Saya belajar tentang budaya positif. Senang, bahagia sekali, senang sekali, senang gembira, merasa semangat untuk melatih diri. Ini selanjutnya mendapatkan untuk lebih giat lagi, memajukan anak lebih baik lagi. Kita harus berubah menjadi disiplin diri, belajar lebih baik lagi, meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Semua guru yang murid saling bekerja sama. Hal apa yang saya ingin lakukan jika saya menjadi kepala sekolah? Saya akan memajukan sekolah dengan apa? Kita lihat. Mendengarkan pendapat-pendapat dari rekan-rekan guru, mensejahterakan guru dan membaguskan sekolah, bersosialisasi dengan warga sekolah. Kita harus ramah dengan lingkungan sekolah, mensejahterakan semua honor, saling bekerja sama. Iya. Ini kita simpulkan ya. Dalam pembelajaran ini semuanya ingin mendapat perubahan lebih baik lagi ya. Baik semua, baik dari kepala sekolah kita maupun guru dan murid kita akan berubah lebih baik lagi. Dan kita berikrar ya Ibu bareng-bareng, apakah kita siap berikrar untuk menjadi lebih baik? Siap bekerja dengan tepat waktu? Siap datang pagi? Siap bekerja tanpa harus diperintah? Siap berbuat lebih baik lagi? Siap. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu ibu-ibu, aktivitas ibu. Saya mohon maaf bila kata-kata saya ada yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Telah Pak ya. Selesai ya. Mohon pada ibu-ibu, anak-anak sudah Selesai Pak. Anak-anak sudah selesai. Nanti anak-anak silakan dikerahkan ke sini bawa kursi. Kita duduk di atas kursi aja ya, sama wali muridnya. Kita tetap di posisi seperti ini bareng kepala sekolah. Nggak usah. Kasih bangku-bangku aja sama anak. Cuma anak bawa bangku duduk sini ya. Ini udah dipakai belum soalnya ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sundari SPD yang telah menyampaikan budaya positif CGP Angkatan 10. Semoga bermanfaat ilmunya dan berkah dan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan guru-guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sundari, Sarjana Pendidikan Agama Islam,
telah melatih semua guru berserta anak-anak di sekolah SD 2 Manggala Kota. Terima kasih banyak atas tambahan ilmunya yang udah kami petik secara mendalam. Kami siap berubah mengikuti apa yang dipelajarin Ibu Sundari. Kami siap berubah supaya disiplin kami tambah disiplin. Semoga ilmu berkah dan bermanfaat dari Ibu Sundari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya di sini sebelum kita belajar kita akan menerapkan keyakinan kelas. Adakah yang tahu tentang keyakinan kelas itu? Ada nggak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid untuk menciptakan suasana kelas supaya aman, tentram, dan nyaman. Di sini saya mau tanya, harapan dan impian kalian di dalam kelas ini apa? Saya akan tanya satu-satu. Harapan dan impian kalian terhadap kelas kalian atau apa? Impian apa? Kelas jadi baik. Oke. Apa? Damai. Tentram. Oke. Kalau Rama? Ingin menjadi kelas agar tidak berisik. Oh, tidak ingin berisik ya kelasnya. Harapan dan impiannya di kelas? Nyaman dan damai. Nyaman dan damai. Harapan impian dan kelas? Damai selalu. Ini? Nyaman. Nyaman. Bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Tidak berantem. Tidak berantem, tidak ribut. Tidak berkata kasar. Damai. Udah itu aja. Udah. Ini? Bersih, damai dan nyaman. Impiannya? Agar damai dan tentram. Damai dan tentram. Enak dan damai. Enak dan damai. Nyaman dan tertib. Tertib. Dan impiannya? Harapan saya semoga kelas ini jadi sempurna. Sempurna. Najwa? Harapan dan impiannya di dalam kelas ini? Saya harap kelas ini nggak nakal-nakal terus. Oh, tidak ada nakal terus. Oke. Harapannya kelas jadi lebih bersih sama belajar dengan nyaman. AC, kamar mandi dan TV. AC sama wifi. AC sama wifi. Sama wifi. AC wifi. Oke, bentar saya lagi mau ini. Di kelas maunya apa? Ada ruangan apa? AC. Terus dipasang apa lagi? AC. Mau AC juga, bisa aja diingat. AC. Mau AC ya? Selainnya AC apa lagi dalam kelas? Pas. Selain AC apa? Kipas. Kipas. Ya udah. AC. Terus TV nggak mau gitu biar nyaman aman. Umroh mau. AC dan kotak sampah. AC dan kotak sampah. Terus Kasur, bantal guling sama AC. aduh mau jadi hotel ya. AC. AC ini Kasur untuk jam kos. ini ada apa? Ada AC dan kamar pribadi. Kamar pribadi. Ada AC. AC. AC sama wifi. Wifi. Oke, jadi AC ya. Tadi udah kita tanya ya tentang harapan dan impiannya. Tentunya untuk mewujudkan harapan dan impian kalian agar kelas nyaman, kelas bersih, itu perlu kita adakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, itu saja akan bagian ini atau ibu akan bagian ini, sticky note. Kalian tulis ya keyakinan kelas atau aturan kesepakatan kelas yang kalian ingin tahu kan supaya kelas ini nyaman. Agar tidak nakal ini dalam kelas ya satu ya. Supaya mewujudkan kelas nyaman dan nyaman bersih, indah, tidak ribut itu apa saja, tidak boleh ribut, tidak boleh apa sama teman,
nyaman gitu kan, ditulis aja di dalam sini, nanti kita tempelkan di depan ya. Supaya bersih, harus apa, menjaga kesehatan atau tuliskan. Sudah semua dapat? Silakan ditulis. Silakan ditulis. Setelah itu nanti ditempelkan di depan kertasnya, kalian tulis. Untuk supaya tidak ribut apa? Namanya atau keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya. Terus supaya nyaman harus apa kelasnya ya? Tulis di dalam kertas atau sticky note-nya, terus nanti ditempel kalau sudah. Boleh, nah tempelin, bisa nggak? Oke, lanjut di bawahnya boleh, nah di bawahnya. Lanjut. Apa nggak kebalik? Ya nggak apa-apa, kamu kebalik ya, ada lemnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti di ini. Ya, ayo tempelin. Lanjut. Udah? Sudah semua? Akan bacain ya. 1. Agar kelas bersih, kita harus membersihkan kelas dengan baik. Tidak boleh ribut dan menjaga kesehatannya. Dengan beraturan ingin kelas tidak berisik, nyaman untuk kita belajar. Terus tidak boleh mengejek teman kelas kita. Bersih di kelas menjadi baik. Oke. Bersih nyaman saat belajar, tidak berisik dan saling menghormati. Agar nyaman kita harus menjaga kebersihan dan tidak ada ribut. Bersih dan tidak kotor, tidak ribut dan tidak berisik. Saya ingin kelas damai, tidak saling ngejek dan bersih. Agar damai kita jangan berisik, tidak berantem, tidak mengejek, kelas bersih, aman dan tentram. Biar kita nyaman, jangan ada yang bikin kesel dan jangan terlalu emosian. Tidak selalu mengejek, jaga kebersihan kelas. Bersih harus piket yang betul-betul bersih, nyaman, jangan ribut. Nyaman, tidak ribut, tidak boleh ribut, harus selalu bersih, tidak ribut saat belajar. Tidak boleh ribut dan menjaga kesehatannya ya. Ini berarti kesepakatannya sama-sama ya. Tidak ingin ada keributan dalam kelas. 1 ya, kesepakatannya tidak ada ribut dalam kelas dengan cara bullying ya, atau bullying ya. Terus menjaga kebersihan ya. Terus apa lagi? Bersih ya, bersih, tak benar. Berarti 2 ya, kita kesepakatannya tidak ribut dan menjaga kebersihan dalam kelas. Oke. Supaya bersih kita harus ada jadwal piket. Supaya nyaman harus saling menjaga emosi. Tidak boleh egois. Adanya piket supaya setiap harinya bisa terkontrol, jadi tidak saling menunggu atau saling apa? Ayo, saling turun-turun, saling menunggu supaya semuanya. Kan kalau nggak ada piket, gimana? Oh, bukan urusan saya. Kalau ada piket sudah tahu jadwalnya seperti apa? Oke. Tadi kita udah buat keyakinan kelas, sekarang kita tanda tangan ya. Tanda tangan di sini meyakini kesepakatan kelas tadi supaya nama tanda tangan kesepakatannya. Iya di situ. Dah, lanjut.
Lanjut. Nanti kamu jangan pergi ya. Kamu juga tanda tangan. Kamu juga tanda tangan. Lanjut. Lanjut. Tanda tangan di sini. Iya. Selanjutnya buat kesepakatan kelas. Selanjutnya sini, sama sini, ini nih. Tanda tangan. Sini. Opa. Terus tanda tangan. Satu lagi. Kelasnya untuk tanda tangan. Ini tulis nama, tanda tangan. Tanda tangannya. Terus siapa lagi? Ini salah tanda tangannya. Sini, selipin sini. Sampai sini. Iya. Kita bacakan lagi ya keyakinan kelas bahwa di dalam kelas tidak boleh ribut, menjaga kebersihan, tidak saling mengejek ya. Dan ini kita udah tanda tangani semua dari teman-temannya dan wali kelasnya. Itu saja dari saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ada yang dia tahu ibu kalau di sini kenapa dia tahu tidak ibu tadi lihat dan sampai kalau tidak tahu dia bukan ibu itu dulu pernah bersalah ya tidak seperti adinda konten isi orang itu belum bersalah tidak tahu Oke, baik, kalau Anda sudah berjanji akan dilihat lagi supaya dia siap menjadi anak yang lebih baik. Silakan Anda, terima kasih.